membuatkan video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar matematika dengan dosen pengampu buku kuliah MPD. Semoga dibuatkan video pembelajaran ini agar dapat mengedukasi teman-teman ya. Terkait materi kita, simak yuk penjelasannya. Jadi, di sini aku akan menjelaskan tentang pemecahan masalah pada matematika. Ada yang tahu nggak sih apa itu pemecahan masalah matematika? Kemampuan dalam membaca soal, memahami maksud soal, dia tuh mampu menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyain. Terus dia juga mampu nih menentukan rumus-rumus apa yang harus digunain. Selain itu, kita juga harus menghitung berdasarkan rumus-rumus atau melakukan operasi hitung secara akurat. Nah, dari semua itu kita juga bisa mampu menemukan jawaban dengan benar. Nah, di pemecahan masalah matematika ada jenis-jenisnya loh. Jenis-jenis di pemecahan masalah matematika itu ada dua. Yang pertama itu ada soal rutin, yang kedua itu ada soal non-rutin. Terus, apa sih bedanya? Nah, jadi bedanya itu kalian pasti semua pernah ngerasain gimana sih ketika gurunya nerangin, terus kita ngerjain soal bareng-bareng, kalian tuh langsung bisa ngerjain. Dibandingkan dengan ketika gurunya ngasih soal ke kita, tapi pas kita ngerjain, kita tuh ngerasa kayak, kok beda gitu soalnya sama yang guru diterangin, kok aku nggak bisa ngerjain. Nah, di situ itu perbedaan soal rutin dan soal non-rutin. Bedanya kalau soal rutin itu diterangin bareng-bareng sama gurunya, akhirnya kita bisa. Kalau misalkan soal non-rutin, dia itu ketika gurunya ngasih soal ke kita, ke anak murid, tapi anak muridnya itu nggak bisa ngerjain. Nah, itu yang dimaksud dengan soal rutin dan soal non-rutin. Ketika kalian udah mengetahui apa itu soal rutin dan apa itu soal non-rutin, di sini aku mau ngejelasin langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah pada matematika. Langkah-langkahnya itu ada dua pendapat. Yang pertama itu menurut Cagne, yang kedua itu menurut Polya. Kalau menurut Cagne, yang pertama itu adalah menjanjikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas. Yang kedua, menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional, menyusun hipotesis alternatif dan prosedur kerja, mengetes hipotesis, dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya, pengumpulan data, pengolahan data, dan lain-lain. Memeriksa kembali, mungkin memilih pola pemecahan yang paling baik. Selanjutnya, menurut Polya. Kalau menurut Polya itu langkah-langkahnya ada understanding the problem, jadi memahami masalah. Yang kedua, devising a plan, dia merencanakan pemecahannya kayak gimana. Terus selanjutnya ada carrying of the plan, dia tuh menyelesaikan masalah sesuai rencananya kayak gimana. Yang terakhir, kita harus looking back, kita harus memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaiannya kayak gimana. Nah, strategi Polya ini itu tuh memudahkan kita semua membedakan apa yang ditanya, apa yang diketahui dalam soal tersebut, terus langkah-langkah prosedurnya kayak gimana, terus cara pengerjaannya juga kayak gimana, seperti itu. Selanjutnya aku punya soal nih buat kalian semua. Untuk memecahkan masalah pada matematika itu tergantung rumusnya sih yang cocok seperti apa. Dia itu bisa pakai objek, dia bisa pakai gambar, atau dia bisa pakai grafik, atau yang lainnya seperti itu. Ini aku punya soal rutin, tapi aku ngambil di kelas rendah ya. Nah, di sini tuh soalnya ada 15.620 dikurangi 2.132. Nah, gimana sih cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya itu dengan cara bersusun, jadi berhitung bersusun ke bawah gitu teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita nulis angka 15.620, terus di bawahnya kita tulis lagi nih 2.132.
sampai ke strategi gimana sih cara memecahkan masalah dalam matematika. Sekian video pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan yang ada dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.